Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami, Mas Andi dari tim PKRS, yang alhamdulillah hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan, yaitu Dr. Evi Sofianti, SPPK. Beliau adalah dokter spesialis di Laboratorium RSUD Dr. M. Painan. Boleh kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oh, ya. Boleh mungkin disapa pendengar kita, Bu, yang menonton Oke. di YouTube PKRS. Nah, Halo, saya Dr. Evi Sofianti, eh, bekerja di Laboratorium Klinik RSUD MZN Painan. Ini sekarang diundang oleh tim PKRS untuk menyampaikan beberapa info ya. iya, Ya. kita Mudah-mudahan berbagi. bermanfaat. Oke. Langsung kita mulai ya, Bu. Oke. Mungkin di masa pandemi ini salah satu bidang yang bagian atau bidang yang sibuk labor ya, Bu. Ya, bisa. Salah Itulah. satunya Ya. untuk memenuhi pemeriksaan penunjang, yaitu mungkin yang tenaga ibu dibawa kemana-mana nak, Bu, untuk Ya. pemeriksaan rapid test antibody, pemeriksaan PCR, swab ya, Bu, Ya. tenaga labor ya, Bu. Ya. Oke, oke. Mungkin mengawali ini, Bu, mungkin banyak rekan-rekan atau yang menonton kita belum paham nih, pelayan di labor RSUD ini ada apa aja, atau mungkin bisa dijelaskan, Bu, pelayanan di laboratorium RSUD Ibn Painan ini secara garis besar saja. Oke. Pelayanan laboratorium klinik ya di RSUD MZN Painan itu ada beberapa bagian. Jadi yang besarnya itu laboratorium patologi klinik. Itu meliputi pemeriksaan darah, urin, imunoserologi, kimia klinik, sampai ke hemostasis. Kemudian ada pemeriksaan patologi anatomi atau bagian patologi anatomi, mungkin itu lebih ke jaringan, dan di bagian kita sudah ada namanya dokter Seli ya, Seli SPPA. Alinta ya, Bu. Nah, yang satu lagi sebetulnya mikrobiologi, cuman secara umum mikrobiologi di laboratorium klinik RSUD MZN Painan itu belum lengkap. Yang ada cuman pemeriksaan bagian dari mikrobiologi, yaitu bakteriologi, yang lebih cenderung untuk pemeriksaan BTA atau untuk pasien-pasien TB paru. Nah, di sini alatnya sudah ada yang lebih spesifik, namanya pemeriksaan cepat molekuler ya, namanya Gen Expert. Nah, itu dia sudah mendeteksi TB paru untuk yang lebih spesifik. Nah, untuk pemeriksaan yang besar tadi yang patologi klinik itu pada saat sekarang ini selain pemeriksaan yang saya sebutkan, ada juga pemeriksaan untuk antibodi, SARS-CoV, sebetulnya ada juga antigen, tapi pada saat ini kita belum punya. Kemudian pemeriksaan PCR, swab PCR. Nah, itu kita di sini cuma untuk pengumpulan samplingnya, Bu, ya. kemudian dikirim Hasilnya ke samplingnya ini nanti dikirim ke rumah laboratorium Unan di Padang. Jadi kita cuman menerima hasil ya, Bu. Banyak yang bertanya nih, Bu, kalau untuk sekarang, Bu, hasil itu paling cepat berapa hari, Bu, yang kita terima lagi dari labor Unan itu, Pak? Kalau untuk hasil sekarang ini lebih cepat ya, mungkin karena tidak, kita di rumah sakit ini sekarang lebih cenderung untuk pemeriksaan diagnosis ya, untuk diagnosis bukan pasien lagi ya, Bu. bukan lagi screening kayak dulu. Iya, Kalau Bu. sekarang kan cuma diagnosis, jadi sampel yang dikirim ke laboratorium Unan udah nggak terlalu banyak. Jadi 1 sampai 2 hari itu hasil udah bisa ditentukan untuk diagnosisnya, Bu, ya. Ini kita masih bicara secara umum ya, Bu. Mungkin rekan-rekan atau yang mendengar kita mungkin masih ada juga yang belum tahu bahwa di labor kita ini sudah bisa untuk nabza ya, Bu, pemeriksaan nabza,
Udah lama itu malah ya Bu. udah lama, itu udah lama banget. Udah gitu juga di sini juga ada untuk pemeriksaan yang kepolisian ya. Iya iya iya. Kerja Itu sama kepolisian ya Bu. kepolisian untuk apa namanya ya, Memastikan ini memastikan positif atau iya, negatifnya pada hasil urinnya. itu terdakwa pertahanan lah begitu. Oke. Kembali mungkin ke pemeriksaan yang COVID nih Bu. Pada pemeriksaan COVID untuk pasien di labor tuh berarti yang Ibu sebutkan tadi Bu, ada sekarang nih Jadi gini, kalau biasanya untuk pasien-pasien suspek COVID ya, yang dari diduga IGD, ya Bu ya, suspek diduga. suspek itu diduga pasien COVID, biasanya permintaannya itu lebih ke banyak darah rutin. Darah rutinnya itu atau hematologi ya, hematologi itu biasanya hemoglobin yang diperiksa, leukosit, hematokrit, trombosit, ada satu lagi diferensial count atau hitung jenis leukosit. Jadi di situ ada namanya neutrofil, eosinofil, limfosit atau monosit. Jadi di situ nanti klinisi biasanya menilai dari situ juga. Kemudian ada antibodi SARS-CoV. Nah biasanya antibodi SARS-CoV ini kalau dia sudah menunjukkan reaktif, biasanya dilanjut dengan PCR. Iya Bu, untuk pasien mendiagnosa. suspek. Iya Bu ya. Kalau untuk itu Bu, pemeriksaan antibodi itu apa saja dideteksi Bu? Kalau untuk memeriksa antibodi itu apa aja yang dideteksi? Kalau antibodi biasanya dideteksi itu bisa imunoglobulin atau yang kita sebut dengan IG, yang singkatannya IG. Dia ada IgM, ada IgG, ada yang total. Nah itu pemeriksaannya menggunakan biasanya kalau kita bilang rapid test orang awam Iya, ya. rapid test. Jadi seringnya kalau di labor itu metodenya imunokromatografi. Jadi di setiap alatnya itu berbentuk seperti apa namanya ya, strip atau Tespek. kaset. Iya, kayak tespek ya Bu. Kayak kalau dibilang kaset ya, panjang gitu ya. Jadi itu tuh ada yang mendeteksi IgG dan IgM, ada yang mendeteksi total. Kalau total dia tidak dibedakan IgG atau IgM. Jadi kalau misalnya sebetulnya lebih bagusnya sih kita mendeteksi yang IgG dan IgM, karena kalau misalnya terdeteksi IgM berarti kemungkinan pasiennya ini antibodinya muncul pada awal-awal terinfeksi. Jadi kemungkinan kalau kita deteksi lebih lanjut dengan swab PCR itu kemungkinan besar atau kemungkinan ada masih virusnya atau bisa kita sebut positif COVID. Kalau misalnya kita terdeteksi IgG itu kemungkinan antibodi yang muncul itu antibodi yang kalau disebut antibodi protektif, maksudnya sudah antibodi ini bertugas untuk melindungi tubuhnya. Berarti kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi gitu. Gitu ya, Jadi kemungkinan kecil itu memang sudah tidak terdeteksi virusnya lagi kalau kita periksa dengan swab PCR gitu. Nah, ada juga pas dideteksi ada terdeteksi IgG dan IgM ya. Nah, itu berarti dia kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi dan pada saat ini mungkin ada infeksi ulangan. Kemungkinan ya Bu. Kemungkinan, tapi itu tetap harus dipastikan dengan pemeriksaan PCR swab swab. PCR. Berarti kalau untuk mendiagnosa positif tidaknya tetap harus pakai PCR swab ya Bu. Kalau yang antibodi bukan untuk diagnosis. Kalau ini Bu, berarti kalau untuk pemeriksaan antibodi ini kenapa dilakukan pemeriksaan antibodi itu berarti beda lagi sama dilakukan pemeriksaan PCR swab, alasannya beda ya berarti ya Bu ya? Nah, beda. Jadi sebetulnya untuk pemeriksaan antibodi ini mungkin pertama harus gini, pemeriksaan antibodi ini kan ada yang menggunakan alat kaset tadi, ada yang menggunakan alat enggak otomatis ya Bu. Jadi kita menilai kadar antibodi dalam tubuh kita, apakah memang ada sedikit atau ada banyak gitu ya.
Kalau misalnya kita menggunakan rapid test, kita cuma mendeteksi, oh dia ada di dalam tubuh, tapi kadarnya kita nggak tahu. Atau negatif, oh berarti tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya keperluannya apa sih menggunakan antibodi? Sebetulnya keperluannya untuk mengetahui, oh antibodi, oh udah ada antibodi di dalam tubuh si A misalnya, berarti kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi. Nah berarti dia sudah ada tubuhnya anti terhadap infeksi SARS-CoV. Jadi sebetulnya sih keperluannya nanti pada saat mau vaksin ya. Jadi kalau misalnya sudah ada antibodi, kita tidak perlu vaksin gitu untuk sementara waktu. Nah, nanti itu diukur sebetulnya ya. Sebaiknya itu sebaiknya diukur ya Bu. Oke. Nah, kita lanjut lagi mungkin Ibu, masalah ini tadi mungkin sudah Bu ya, mungkin untuk yang ini Bu, kita cerita sedikit nih Bu tentang ini sehari-hari Ibu di labor. Jadi pemeriksaan di labor tuh kan Ibu selain, kalau yang setahu saya ya Bu kan, Ibu menerima juga pemeriksaan untuk tes narkotika tiap harinya, dan Ibu selain itu untuk pemeriksaan lainnya di labor kita tuh melayani juga yang dari ruangan ya Bu, pasien-pasien dari ruangan itu ya Bu ya. Berarti kegiatan Ibu selama di labor itu ya Bu? Jadi kalau kegiatan saya di labor ya, jadi sebetulnya pertama mungkin mengetahui alat-alat labor, kan alat kan banyak tuh Bu. Alat banyak ya. Jadi pemeriksaan di labor itu alatnya di laboratorium kita di RSUD Medan Painan itu sudah punya alat hematologi. Ada alat hematologi ya Bu. Itu udah ada 2 alat ya. Udah gitu ada alat hemostasis. Kalau kita di sini ada namanya PTA-PTT. Iya ya. Bu. Nah itu ada alatnya otomatis ya. Ada 2, satu manual, satu otomatis. Nah kemudian alat kimia klinik, kita punya alat kimia klinik ada 2 ya. Kemudian kita punya alat imunoserologi ada 1. Ada alat urinalisis, ada alat yang expert ya. Ada alat elektrolit, pemeriksaan elektrolit yang natrium, kalium, sama klorida, itu ada juga alatnya. Jadi alhamdulillah di rumah sakit kita ini hampir bisa dikatakan lengkap ya. Lengkap itu pemeriksaannya Bu ya. Pemeriksaan termasuk lengkap ya, kecuali mungkin mikrobiologi ya. Mikrobiologi tidak lengkap. Nah untuk yang ininya lengkap. Untuk secara umum, secara laboratoriumnya udah tingkat B lah kalau bisa dibilang ya. Udah bukan C lagi. Udah maksudnya udah alatnya sudah otomatis ya, sudah pemeriksaan. Oh satu lagi ada pemeriksaan HbA1c. Itu kita juga punya alatnya. HbA1c itu mendeteksi kadar bukan kadar ya, mendeteksi pada pasien DM biasanya, apakah pasien ini terkontrol atau tidak. Nah itu kita punya alatnya, jadi itu perlu untuk biasanya pasien-pasien DM. Iya Bu. Nah itu kita sudah punya alatnya juga otomatis ya. Jadi alhamdulillah udah banyak ya. Pertama mungkin saya kalau tugas saya memastikan alat-alat ini berjalan lancar, bagus apa enggak, atau ada yang rusak atau tidak. Nah kemudian hasil-hasil yang didapat dari alat itu, kalau ada yang istilahnya menginterpretasi hasil. Kalau misalnya ada kasus-kasus atau hasil-hasil yang sangat ekstrim atau yang baik dia ekstrim tinggi atau ekstrim rendah, itu kita saya menginterpretasi, atau untuk memastikannya saya berkonsultasi juga dengan klinisi yang mengirim ya. Jadi setelah kemudian ada lagi pemeriksaan yang kalau perlu penelitian seperti untuk pemeriksaan gambaran darah tepi ya, pemeriksaan cairan tubuh itu biasanya pada pasien paru atau pada pasien di internnya yang cairan pleuranya, cairan di perutnya itu juga ada. Biasanya kita berdampingan dengan patologi anatomi. Iya. Kalau misalnya saya cuma sekedar hitung sel, kalau patologi anatomi dia lebih jelimet istilahnya. Nah
gitu. Saya lebih ke yang menghitung sel-selnya. Gitu. Jadi itulah pekerjaan saya sehari-hari, melihat, memastikan dan melihat alat-alat ini bekerja dengan baik atau tidak, menginterpretasi hasil, juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu ketelitian menggunakan mikroskop. Nah, eh, kami kan dari luar, nah Bu, bidang lain, orang tahu juga sih, maksudnya gini, dari sekian banyak, setiap hari kan sampel dikirim ke Ibu. Untuk kerja sehari-hari berapa dibantu analis? Maksudnya anggota Ibu berapa gitu, kira-kira? Kalau secara dengan yang dinas ya, Iya, dengan yang yang dinas dinas. sore dan malam Iya, ya, itu ada sekarang 19 ya Bu, ya analis 19 labor ya Bu. orang ya. Analisnya cuman 18 19 ya Bu. 18 17 17. 17. Yang dua non analis, jadi di administrasi. Oke, oke. Kalau boleh tahu Bu, kalau di labor ini banyaknya pasien itu dikirim dari ruangan mana Bu? Maksudnya kalau di Poli itu dari ruangan apa sering membutuhkan pemeriksaan penunjang labor ini Bu? Internet, neurologi, Itu selalu ya Bu? itu Paru Bu? paru juga. Paru, kalau paru plus dengan gen expert itu BTA atau periksa untuk memastikan pasiennya ini terdeteksi TB atau enggak. Nah, itu kalau paru biasanya itu. Ini kalau harapan Ibu sih untuk perkembangan laboratorium klinis kita Bu, kira-kira seandainya kedepannya itu pengen seperti apa Bu? Apakah pemeriksaannya perlu ditingkatkan lagi untuk alat-alatnya? Gimana Bu? Kalau secara umum sih alat-alatnya sudah mencukupi ya. Cuman kalau saya maunya dengan masa pandemi kayak gini, Iya. ada pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan antigen ya. Itu gunanya juga untuk pasien lebih cenderung untuk yang baru masuk ya di IGD atau di MOOK yang Iya. sito ya. Jadi MOOK tenaga sito. kesehatan kita memeriksanya udah tanpa keraguan ya Bu, kasarnya gitu ya Bu. Enggak, sebetulnya sih bukan masalah keraguan, karena kalau misalnya keraguan kan kita tetap pakai APD Iya, kan. iya. Cuman lebih cenderung pasien ini rawatannya nanti kan di mana, dan misalnya pada petugas-petugas yang OK ya, yang di OK, yang di rawatan itu yang sering berinteraksi kan. Itu kalau misalnya dia terdeteksi lebih cepat kan berarti lebih cepat juga ditangani, misalnya harus masuk isolasi gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya periksanya PCR kan butuh waktu. Kalau misalnya antigen ini kan dia cuman butuh 15 sampai 30 menit ya kan, hasil sudah keluar, walaupun pengambilan sampelnya juga menggunakan swab ya, swab, tapi lebih swabnya lebih ke bagian hidung aja atau disebut dengan nasofaring ya. Jadi cuman lebih lebih spesifik, lebih cepat untuk pada pasien-pasien misalnya dia terinfeksi akut atau enggak gitu. Memang tidak semua pasien dengan menggunakan antigen ini bermakna kalau dari positif berarti dia positif, belum. Dia bermakna pada pasien yang misalnya dia terinfeksi COVID-nya atau terpapar berarti belum tentu menimbulkan gejala ya. Iya Bu. Terpapar di 5 sampai 7 hari setelah terpapar itu masih bermakna. Jadi dia yang lebih cepat terdeteksi sebetulnya. Misalnya Mas Andi terpapar sama Ferry COVID misalnya ya, terpapar. Iya. Nah, terpapar maksudnya dia tidak pakai masker gitu atau di rumah gitu ya. Nah, itu 1 sampai 7 hari itu bisa bermakna hasil yang keluar. Kalau dia positif, dia dengan Mas Andi kebetulan ada gejala, itu udah dianggap oh dia memang COVID gitu. Tapi kalau misalnya sudah lewat, misalnya oh sudah kontaknya kapan, seminggu yang lalu, nah dengan antigen nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, hasilnya lebih positif palsu, kemungkinan oh dia bisa positif bisa negatif gitu. Jadi tetap nanti dipastikannya dengan PCR swab ya. PCR atau NAT. Jadi seperti itu kalau antigen. Tapi saya maunya tetap ada antigen, pemeriksaan antigen Iya. untuk
lebih cepat terdiagnosis ya untuk pasien-pasien yang akut COVID. Nah kemudian mungkin mikrobiologi ya, mikrobiologi ini kan sebetulnya kasihan sih pada pasien-pasien yang perlu antibiotik yang spesifik ya, tapi ternyata kita tidak punya pemeriksaan mikrobiologi, jadi menggunakan antibiotiknya yang sesuai dengan keadaan kita aja gitu kan. Jadi lebih spesifik sih sebetulnya kalau ada pemeriksaan mikrobiologi, lebih spesifik untuk pemberian antibiotik dan penentuan ini bakteri yang menyebabkan penyakit ini loh, ini penyebab penyakit ini loh bakterinya. Jadi lebih spesifik juga memberikan obatnya gitu. Mungkin itu yang keinginan gitu ya. Keinginan. Nah ini terakhir ini Bu, di masa pandemi ini kan Bu, terutama Ibu dan rekan-rekan di labor kan termasuk garda terdepan, sering langsung kontak dengan mereka yang baik diperiksa yang kita belum tahu positif negatif atau bahkan memang positif yang memang harus kita cek lagi apakah sudah negatif atau belum hasilnya. Bagaimana Bu istilahnya perasaannya Bu, kita sering berhubungan langsung, istilahnya kontak langsung dengan mereka. Itu kan karena tuntutan tugas. Bagaimana Bu menyikapinya? Kalau pertama-tama ya awal COVID memang ketakutan pasti ada ya, karena kita baru mengalami keadaan kayak gini ya. Jadi itu ketakutan pasti ada, khususnya teman-teman analis yang memang itu garda terdepan dulu ya, garda terdepan untuk pemeriksaan COVID. Memang sulit waktu sulit mengajak teman-teman untuk tetap yuk kita tugas kita gitu ya. Tugas kita memang untuk melakukan ini. Tapi alhamdulillah selanjutnya ke depan setelah itu mereka malah justru nyaman karena nyaman untuk melakukan tugas melakukan swab karena dijelaskan bahwa penggunaan kembali APD ya, APD kalau kita menggunakan APD secara benar, secara berurutan dan membuka secara berurutan, insya Allah kemungkinan besar tidak tertular. Maksudnya tertular itu kecil karena yang seperti juga penyakit-penyakit lain, khususnya virus, dia masuk ke dalam tubuh itu harus punya jumlah yang cukup ya. Misalnya virus mau masuk ke tubuh Mas Andi, kalau dia cuman ada 5 misalnya, belum tentu dia bisa menginfeksi Mas Andi. Dia punya jumlah yang cukup untuk bisa menginfeksi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah pakai pelindung, dia ada yang kita swab ternyata dia infeksi banget gitu ya, infeksi atau virusnya banyak banget, tapi kita udah terlindung. Nah berarti kemungkinan besarnya kan kemungkinan kecil untuk tertular kan sedikit, maksudnya kemungkinan kecil untuk tertular, kemungkinan besar untuk tertular itu nggak ada gitu ya. Jadi dengan APD itu justru kita melindungi diri kita. Kalau misalnya memang udah harus tertular ya itu di luar kemampuan kita. Jadi terus berlanjut akhirnya nyaman. Akhirnya semua bisa kalau misalnya ada pemeriksaan, yuk ada pemeriksaan swab. Oke, nggak masalah. Jadi sekarang lebih nyaman, lebih enak kerjanya karena mereka sudah tahu bahwa virus itu tidak langsung tiba-tiba menulari langsung gitu. Gitu. Ada prosesnya ada prosesnya gitu. Dan apalagi udah dilindungi dengan APD ya, gitu. Bu. Cuma mungkin ini Bu, yang saya mereka pernah cerita ke saya itu mungkin kekhawatiran itu lebih ke ini, mereka pada waktu pulang takut menulari ke keluarga lah, karena gitu Bu efeknya mungkin karena seperti itu. Psikologis itu masih ada. Secara penggunaan APD sudah benar, sudah cuci tangan sudah benar, membersihkan diri sudah benar. Saat pulang ke rumah itu ada rasa-rasa
gampang, apakah sudah benar, apakah tidak, saya Iya, tidak melakukan ke keluarga itu masih agak susah iyalah, menghilangkan rasa seperti saya itu ya Bu. pribadi masih Iya tidak Bu. kalau udah ada pilek di rumah, Iya. aduh, saya yang pakai masker di rumah malah justru. Jadi Sugesti itu ya, karena Bu. tugas kita di rumah sakit ya, otomatis kontak dengan orang-orang, kita nggak tahu ya Iya, apakah dari mana saja ya Bu. mereka terinfeksi atau mereka penyakit lain lah ya. Kita tetap waspada. Mungkin gini ya, sebaiknya kalau misalnya kita dari rumah sakit, setidaknya sampai rumah cuci tangan juga. Sampai rumah cuci tangan. Kalau saya pribadi ya, cuci tangan, cuci muka. Yang pasti membuka yang lebih di luar dulu ya. Iya. Nah, itu harus diganti gitu aja. Mau kalau benarnya kan harus mandi pulangnya ya, pulang harus mandi. Setidaknya kalau saya mencuci muka, mencuci tangan lah, pastinya tuh harus cuci tangan tuh saya wajib, insya Allah sampai sekarang pulang ke rumah itu harus cuci tangan. Nah setelah cuci tangan tuh membuka semua yang lebih di luar. Di luar dulu Nah, Bu itu, ya. ya. Ya insya Allah sih kita hanya bisa mencegah ya. Nah, tapi semuanya kembali yang ke atas. Kalau misalnya memang kita sudah berupaya, ya nggak sia-sia ya pasti ya, berupaya dengan maksimal, insya Allah nggak sia-sia lah kan gitu. Itu aja sih. Jadi takut pasti, tapi kalau udah kita cuci, yang pasti itu memang dari tangan ya, dari tangan. Kalau tangan itu insya Allah bersih, kita Rajin kontak cuci mata, tangan, ya ya, Bu. kontak mata itu kan enggak ya, Iya. maksudnya lebih kecil ininya. Kita kadang kan kita yang gigit-gigit jari lah apa gitu. Jadi kebersihan tangan sih memang lebih diutamakan ya, lebih sama muka. Kalau saya pribadi ya. Ah, jadwal di labor ini Bu melayani masyarakat untuk yang secara umum lah Bu. Dari hari apa sampai hari apa Bu? Di luar umpamanya di rumah sakit ya Bu, maksudnya untuk pelayanan ke masyarakat Bu, jadwal pelayanan Kalau pelayanan labor. ke masyarakat itu dari Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Iya, Senin sampai Sabtu ya Bu. Senin sampai Sabtu ya. Berarti Senin sampai Sabtu ya Bu. Senin sampai Sabtu. Sampai jam 2 ya. Sampai jam 2. Ya. Sampai jam 2. Iya. Untuk itu pelayanan administrasi ya Bu. Tapi kalau untuk pelayanan labornya Itu 24 jam. Itu untuk pelayanan yang normal, ketemu ada dokternya Iya. tibanya ya. Kalau misalnya 24 jam ada non-stop lah. Non-stop untuk Biasanya pelayanan untuk labor ya, darurat ya Bu. IGD tibanya. Labor IGD. Laboratorium IGD itu 24 jam. Tapi kalau untuk pelayanan kesehatan apa pemeriksaan Tapi umumnya gini, kalau untuk pemeriksaan narkoba Iya. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya Bu. Narkoba ya. Iya. Soalnya Sabtu kan manajemen tutup. Iya. Nah, Senin sampai Jumat pemeriksaan untuk narkoba. biasanya. Nah, ya. Senin sampai Jumat. Kalau antibody COVID bisa sampai Sabtu. Bisa sampai Sabtu. Oke. Narkoba yang Senin sampai Jumat. Terima kasih Ibu Dr. Evi Sofianti, spesialis patologi klinis, sudah menyempatkan berbagi cerita bersama kami. Ya, sama-sama. Ya, Bu. Jumpa lagi di lain waktu ya Bu, dengan materi lain lagi. Ya, dengan mencuri-curi waktu kesibu Ibu nanti ya. Insya Allah kalau Terima kasih Bu sudah hadir di PKS. Kepada penonton kami mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat apa saja perbincangan yang sudah kami bahas bersama Dr. Evi Sofianti, yaitu spesialis patologi klinis di Laboratorium RSUD Dr. MZ Kainan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.